teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita. Hari ini aku akan menggambar dan mewarnai cerita Si Kancil dan Buaya. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe untuk terus mengikuti cerita aku. Suatu hari, ada seekor kancil yang cerdik bernama Encil. Dia sedang duduk bersantai di bawah pohon. Kemudian, ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati berjalan-jalan di pinggir hutan. Dia hanya ingin mencari udara segar dan melihat matahari yang cerah bersinar. Karena di dalam hutan terlalu gelap, karena pohon-pohon sangat lebat. Ketika sedang berjalan-jalan, kruk, 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 ada bunyi yang berasal dari perutnya. Rupanya si kancil sudah lapar. Bergegaslah si kancil mencari makanan dan menyusuri hutan. Tak lama kemudian, ia sampai di pinggiran sungai. Pandangannya tertuju pada timun yang berada di sebuah pohon yang terletak di seberang sungai. Si kancil membayangkan betapa nikmatnya kalau ia bisa memakan makanan kesukaannya itu, yaitu ketimun. Namun, kebun ketimun ada di seberang sungai. Bagaimana caranya ya menyeberanginya? Sambil mengerutkan dahinya, si kancil mencari akal untuk dapat mencapai pohon ketimun. Di depannya terdapat sungai yang mengalir cukup deras. Si kancil berpikir sejenak untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Wah, sungainya tidak mungkin bisa dilewati tanpa pijakan. Kalau mau putar akan membutuhkan waktu lama. Si kancil merasa kelelahan. Dia pun duduk untuk beristirahat dulu. Tiba-tiba terdengar suara cipratan keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. "Ah!" teriak si kancil yang kaget karena di sungai itu ternyata ada beberapa buaya yang berukuran besar yang sedang tertidur. Sepertinya tidak bisa lewat sini. Saya harus mencari jalan lain. Tiba-tiba si kancil mendapatkan ide. Saya tahu. Kancil yang cerdik itu pun punya ide untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan cepat ke arah sungai untuk menghampiri buaya. Si kancil melompat kegirangan dan berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar. Aku punya makanan untukmu." Seperti itulah si kancil berteriak kepada buaya-buaya yang banyak tinggal di sungai yang dalam itu. Sekali lagi, kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar. Mau daging segar tidak?" Namun buaya itu tetap diam. Nampaknya ia tertidur pulas sehingga tidak menjawab pertanyaan si kancil. Si kancil pun mendekat. Kini jaraknya dengan buaya hanya 1 meter saja. "Hai buaya, saya punya banyak daging segar. Apakah kamu sudah makan siang?" tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. Buar. Buaya itu tiba-tiba mengibaskan ekornya di air. Ia bangun dari tidurnya dan berkata, "Ada apa? Kau mengganggu tidurku saja," jawab buaya agak kesal. "Berani sekali kau datang kemari. Apa kau sudah bosan hidup?" Sabar. Saya kesini membawa berita baik untuk kalian semua," sahut si kancil. Sang buaya pun merasa ingin tahu. "Ada berita baik apa?" Dengan santai si kancil menjelaskan, "Raja hutan habis merayakan pesta besar-besaran. Raja hutan meminta saya untuk membagikan daging kepada seluruh hewan yang ada di sini. Benarkah itu?" "Aku dan beberapa temanku memang belum makan siang. Hari ini ikan-ikan entah kemana perginya. Sehingga kami tak punya cukup makanan," jawab buaya kegirangan. "Kebetulan sekali. Kau tidak perlu khawatir akan kelaparan, buaya. Selama kau punya teman yang baik sepertiku, benar kan?" Hehehe.
ujar kancil sembari memperlihatkan deretan gigi runcingnya. Bagaimana, kalian tertarik? Jika kalian ingin daging tersebut, biar saya hitung terlebih dahulu berapa jumlah kalian. Hei kancil, kami semua mau daging tersebut, kata sang ketua buaya. Si kancil pun melangkahkan kakinya mendekati sungai untuk menghitung jumlah para buaya. Apa semua sudah berkumpul? Tanya si kancil kurang yakin. Para buaya saling menatap satu sama lain. Sudah kancil, kami semua sudah ada di sini. Cepatlah hitung. Kami sudah tak sabar, ungkap buaya hijau dengan semangat. Baiklah kalau begitu, balas si kancil. Dengan sukacita, para buaya menari-nari di dalam sungai. Tunggu, teriak si buaya pink. Buaya pink mendekati kancil sambil melotot penuh curiga. Bagaimana bisa? Kami tahu kalau kamu tidak berbohong pada kami. Si kancil terlihat kebingungan dan berpikir mencari alasan. Tak berapa lama, ketua buaya menimpal dan memarahi buaya pink. Hei kamu, jangan berpikir yang buruk tentang si kancil. Ia bermaksud baik, mari kita berbaris. Iya, baiklah, jawab buaya pink sambil memundurkan langkahnya. Si kancil merasa sangat lega. Ia langsung memberikan perintah. Kalian jangan berkumpul seperti ini, saya susah untuk menghitungnya. Nah, sekarang kalian cepatlah berbaris dengan rapi dan berjajar hingga ke tepi sungai. Biar aku saja yang menghitung berapa jumlah semua buaya yang ada di sungai ini. Sang ketua buaya menyetujui perkataan si kancil. Betul juga kamu, kancil. Ayo, semua buaya, kita berbaris yang rapi. Ketua buaya pun mengajak para buaya lain untuk segera membuat barisan. Para buaya dengan cepat mengambil posisi dengan rapi dan sejajar. Si kancil bersiap-siap untuk menghitung mereka. Sekarang, kalian semua sudah berbaris. Aku akan mulai menghitung kalian. Si kancil mulai menapakkan kaki di sebuah batu dan bersiap melompat di buaya pertama. Tiba-tiba langkahnya terhenti oleh buaya pink lagi. Lagi-lagi buaya pink menghentikan strategi si kancil. Kancil, berhenti. Kapan dagingnya akan diberikan kepada kami? Si kancil mulai berpikir lagi untuk meyakinkan buaya pink. Dengan sedikit geram, kancil membalas. Tenang, setelah dihitung, segera saya akan bawakan dagingnya. Kalau tidak percaya, kalian bisa ikut saya. Di mana? Buaya kuning melanjutkan pertanyaan. Di istana Raja Hutan lah. Ada pertanyaan lagi? Jawab si kancil dengan nada kesal. Sudahlah, jangan banyak tanya lagi, protes ketua buaya. Iya. Kancil, lanjutkan menghitung, kata buaya pink. Kancil pun menghitung dan melompat dari punggung buaya 1 sampai ke punggung buaya kelima. 2, 3, 4, 5. Sampailah kancil di seberang sungai. Tersenyum lebar dan gembira karena buah ketimun telah berada di hadapannya. Sang ketua buaya bertanya dengan penasaran. Berapa semua jumlah buaya, kancil? Si kancil menjawab dengan lantang. Semuanya ada 6 ekor buaya yang gagah perkasa. Saya akan segera membawakan kalian dagingnya. Para buaya pun bersukaria dan gembira. Si kancil menahan kegembiraan para buaya. Hei buaya, maaf, aku lupa bahwa dagingnya sudah habis. Buaya sontak terkejut dan marah besar. Kancil, kau telah menipu kami ya? Sambil tertawa, si kancil pun langsung pamit pergi dan berburu buah ketimun. Dari kisah tersebut, kita dapat mempelajari sebuah pesan moral, yaitu sudah seharusnya
kita selalu menggunakan akal dan pikiran. Jangan mudah putus asa dalam menghadapi persoalan yang sulit. Masalah sesulit apapun, pasti ada jalan keluar jika kita mau berusaha dengan maksimal. Demikian cerita tentang kancil dan buaya. Semoga bisa mengambil pesan positif dari bacaan di atas. Sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti cerita terbaru dari aku. Bye-bye.